Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ustadz akan mencoba menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana kita mentasrif fi'il mudhari. Ya, di sini sudah Ustadz sediakan contohnya, ya, sudah ada di sini. Nanti kita tinggal mempelajari lebih jauh lagi dan kita mencoba menggunakan fi'il mudhari yang lain. Kemudian kita lihat di mana perubahannya, ya, di mana huruf-huruf tambahannya dan seterusnya. Baik, di sini Ustadz sudah mengelompokkan menjadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini untuk memudahkan saja, karena nanti kita mentasrifnya berdasarkan golongan-golongan atau kelompok-kelompok isim domirnya atau kata gantinya gitu ya. Baik, pertama kita lihat di sini. Di sini ada 3 domir, ada huwa, huma, dan hum. Huwa itu artinya dia laki-laki, satu orang. Kalau huma itu artinya dia laki-laki, 2 orang, ya. Kalau hum mereka laki-laki, jamak di sini. Nah, ini disebut dengan, jadi tabel pertama ini, ya, tabel pertama itu disebut dengan mudzakkar ghaib, ya. Mudzakkar ghaib. Artinya kata ganti laki-laki orang ketiga, gitu ya. Maksudnya adalah kata ganti orang ketiga khusus untuk laki-laki, gitu ya. Kemudian yang kedua di bawahnya ini adalah ada 3 dhamir juga di sini. Ada hiya yang artinya dia perempuan untuk 1 orang, kemudian huma untuk 2 orang perempuan, kemudian ada hunna untuk mereka perempuan. Nah, untuk yang bagian ini, ya, golongan yang ini kita bisa menyebutnya dengan muannats ghaibah. Apa? Muannats ghaibah. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya kata ganti perempuan orang ketiga, ya, begitu ya kira-kira. Kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Baik. Nah, selanjutnya kita ke tabel berikutnya di sini, ya. Di sini juga ada 3 domir di sini, ya. Ada anta yang artinya kamu, 1 orang laki-laki, kemudian antuma, kamu 2 orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Nah, ini kita biasanya menyebutnya dengan mudzakkar mukhatab. Dalam sharaf kita bisa menyebutnya mudzakkar mukhatab. Gitu. Atau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang kedua khusus untuk laki-laki. Begitu. Kemudian selanjutnya, ya, di bawahnya di sini kita kalau lihat juga ada 3 dhamir juga, ada 3 kata ganti juga, ada anti, ada antuma, ada antunna. Ya, anti untuk kamu 1 orang perempuan, ya, mufrad. Kemudian antuma untuk 2 orang kamu perempuan, kemudian antunna untuk kalian banyak perempuan atau jamak. Nah, ini dalam ilmu sharaf itu biasanya kita menyebutnya dengan, karena ini perempuan, muannats mukhatabah. Nah, apa? Muannats mukhatabah. Atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kata ganti orang kedua perempuan. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, kotak yang terakhir di paling bawah ini ada 2 dhamir, ya, ada 2 kata ganti. Yang pertama adalah ana, kemudian nahnu.
Ana sudah tahu pasti artinya adalah saya. Kalau nahnu artinya kita. Nah, dalam ilmu sharaf ini disebut dengan mutakallim. Apa namanya? Mutakallim wahdah. Wahdah, gitu ya. Jadi mutakallim wahdah, pembicara yang satu orang, gitu. Menunjukkan pembicara satu orang. Kemudian yang kedua adalah nahnu, ya. Dalam ilmu sharaf yang artinya kita, dalam ilmu sharaf kita mengenalnya dengan mutakallim ma'al ghair. Baiklah, selanjutnya kita langsung mencoba lihat bagaimana fi'il mudhari itu ditasrif, gitu ya. Setelah kita memahami bentuk-bentuk domirnya, sekarang kita masuk ke fi'il mudhari'nya. Kita kembali lagi ke awal. Di sini perhatikan ya, huwa yaf'ulu. Kita ambil contoh, kita ambil misalnya yaf'ulu di sini. Nah, kalau huwa untuk mufrad ya, mudzakkar wa mufrad, yang untuk satu orang, dia kata ganti orang ketiga satu orang, kita menggunakannya yaf'ulu misalnya. Nah, kita lihat sekarang di kata ganti orang ketiga untuk dua orang laki-laki, begitu ya. Nah, adakah di sini perubahan? Nah, ada ya. Yang pertama di depannya sama ya, sama-sama ya, jadi tetap nggak ada perubahan. Nah, yang berubah apa di sini adalah ada tambahan alif dan nun. Jadi yaf'ulu menjadi yaf'ulani, begitu ya. Jadi tambahnya apa? Alif dan nun. Kemudian untuk jamak, untuk mereka ya, kata ganti orang ketiga yang banyak jamak. Nah, pertama kita lihat depannya ya-nya berubah tidak tetap ya, sama depannya. Nah, belakangnya ini ada tambahan lagi, gitu ya. Kalau huma itu tambahannya alif dan nun, kalau hum tambahannya waw dan nun. Yaf'ulu menjadi yaf'uluna, gitu ya. Kita misalnya ambil contoh fi'il mudhari' yang lain. Misalnya di sini kita mencoba yaktubu. Yaktubu. Oke. Maka bentuk fi'il mudhari'nya untuk dhamir huma, untuk kata ganti orang ketiga yang dua orang, maka berubah menjadi yaktubani. Iya. Yaktubani. Tambahannya alif dan nun belakangnya. Baik. Untuk yang hum kira-kira apa? Berubah menjadi apa? Yaktubuna. Baik. Baik, seperti itu ya. Jadi perubahannya bisa diperhatikan wawu, nun, alif dan nun. Seperti itu. Depannya sama-sama ya, tidak ada perubahan. Baik. Kita berikutnya kita ke bagian muannats ghaibah. Maaf ya. Muannats ghaibah. Saya ulangi, ini untuk kata ganti orang ketiga untuk perempuan atau muannats. Baiklah. Di sini ada perubahan tidak dari yaf'ulu? Ada ya. Yang berubah apa? Yang ini harus yang awalnya ya, ketika domirnya ya atau untuk perempuan maka berubah menjadi ta di sini, bukan ya lagi. Belakangnya ada tambahan, ada perubahan? Tidak ada ya. Jadi yang berubah hanya depannya, hanya ta. Selanjutnya untuk huma ya, untuk huma. Adakah perbedaan dengan huma yang untuk mudzakkar ghaib, untuk kata ganti orang ketiga laki-laki? Ada. Di mana perbedaannya? Hanya di bagian awalnya. Ya, sama seperti yang di atas ini. Jadi yang berubah dari iya menjadi ta. Belakangnya ada perubahan sama dengan huma untuk laki-laki.
Jadi sama-sama tambahannya alif dan nun. Seperti itu. Kemudian yang seterusnya adalah untuk hunna, mereka perempuan. Hunna, mereka perempuan. Nah, di sini kita lihat adakah perubahan dari yang bagian untuk muannats ghaibah? Ada perbedaannya. Kalau hiya, huma menggunakan ta depannya, kalau hiya menggunakan, kalau huna menggunakan ya depannya ya. Oke. Seterusnya adalah perhatikan ini ya. Adakah perubahan di sini? Ada. Apa perubahannya? Huruf terakhirnya disukunkan ya. Yaf'ul kemudian ditambah dengan nun. Yaf'ulna. Jadi ini perubahan. Disukunkan huruf terakhirnya kemudian ditambah dengan nun. Seperti itu. Selanjutnya kita coba dulu ya. Kita coba menggunakan fiil atau fiil mudhari lain. Saya di sini tadhabu. Yadhabu menjadi tadhabu. Apa ini agak pepet ya. Tadhabu. Sama ya, tadhabu. Depannya ta, depan juga ta. Kalau huma tadhabani. Iya. Gitu. Kalau hunna berarti yadhabna. Thayyib. Ya, depannya ya, ta. Ini alif dengan nun ya. Ya, depannya huruf terakhir disukunkan kemudian tambah dengan nun, yadhabna. Begitu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke mudzakkar mukhatab. Ini untuk kata ganti orang kedua laki-laki. Begitu ya. Kita lihat di sini ada anta, ada antuma, ada antum. Kamu satu orang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Kita lihat fiil mudhari'nya seperti apa? Baik, kita garis bawahi ada ta depannya, belakangnya tidak ada perubahan ya, tidak ada tambahan maksudnya. Depannya hanya berubah menjadi ta, berarti ini sama dengan hiya. Nah, bentuknya sama dengan hiya. Kemudian selanjutnya antuma untuk dua orang. Oke, kita lihat depannya ta juga. Kemudian belakangnya sama dengan huma. Nah, jadi ada tambahan alif dan nun. Ada tambahan alif dan nun. Taf'ulani, taf'ulani. Seperti itu. Kemudian untuk yang antum ya, untuk kalian banyak, kata ganti orang kedua dan banyak. Lihat depannya ta sama ya, semuanya ta di sini depannya. Kemudian belakangnya ini sama juga dengan hum, jadi ada tambahan wawu dan nun ya. Belakangnya sama dengan yang hum tadi, ada wawu dan nun. Perbedaannya hanya kalau ini menggunakan ta depannya antum, tapi kalau hum menggunakan ya, hum. Gitu. Kita misalnya kasih di sini fiil mudhari yang lain. Misalnya yadrusu. Anta tadrusu. Tadrusu. Oke. Anta tadrusu. Kemudian antuma menjadi tadrusani. Perubahannya, tambahannya ada alif dan nun di sini, sama dengan alif dan nun juga ada di sini tambahannya. Depannya sama-sama ta, gitu ya. Kemudian untuk antum maka menjadi tadrusuna. Ya, tadrusuna. Depannya ta. Kemudian belakangnya ada tambahan wawu dan nun. Luna, suna, seperti itu.
Baik, selanjutnya kita ke muannats mukhatabah. Muannats mukhatabah. Kata ganti orang kedua tapi untuk perempuan. Begitu. Sini ada anti, ada antuma, ada antunna. Anti, kamu perempuan, satu orang, antuma, dua orang, antunna, kalian perempuan. Kita lihat di sini fiil mudhari'nya. Oke, pertama kita lihat depannya dulu ya. Kenapa kita harus lihat depannya? Karena depannya ini ada yang berbeda nanti. Misalnya ada pakai iya, gitu ya. Ada pakai alif nanti. Depannya kita lihat ada ta, depannya ta, ingat depannya ta. Kemudian terakhirnya ada tambahan iya dan nun. Iya sukun maksudnya dan nun, begitu ya. Jadi yaf'ulu menjadi taf'ulina. Taf'ulina. Perubahannya di depannya ta, kemudian belakangnya ada tambahan ya sukun dan nun. Taf'ulina, gitu ya. Kemudian untuk antuma, antuma ini sama dengan antuma yang untuk mudzakkar mukhatab, tidak ada perubahan ya. Di depannya ta, sama-sama ta, kemudian ada tambahan alif, alif dan nun, begitu. Kemudian untuk antuna, ya, untuk antuna di sini kita perhatikan depannya juga ta, ya, ta. Kemudian belakangnya disukunkan huruf terakhir dan ditambah dengan nun, ya. Belakangnya disukunkan huruf terakhir dan nun. Ini sebenarnya sama dengan hunna, ya, sama dengan hunna. Perbedaannya hanya kalau hunna depannya menggunakan ya, yaf'ulna. Kalau antunna berubah menjadi taf'ulna, ya. Taf'ulna. Perbedaannya depannya hanya ta. Taf'ulna, yaf'ulna. Belakangnya sama dengan hunna. Ya. Kita coba misalnya kasih fi'il mudhari yang lain, misalnya yajlisu. Berarti anti yajlisu. Yajlisu kalau anti taj, ya. Taj. Tajlisi, tajlisina. Tajlisina, ya. Depannya ta, ya, ta. Kemudian terakhir tambahkan ya sukun dan nun. Tajlisina. Aslinya yajlisu, menjadi tajlisina. Kalau antuma sama, berarti tajlisani, gitu ya. Tajlisani, gitu. Kemudian untuk antunna maka tajlisna. Oke. Tajlisna. Fan ya. Tajlisna. Jadi depannya ta, kemudian belakangnya huruf terakhir disukunkan dan tambahan nun, tajlisna. Begitu. Baik, yang terakhir adalah untuk al-mutakallim, dhamir al-mutakallim, baik yang wahdah maupun yang ma'al ghair. Yang untuk sendirian atau bareng-bareng atau nahnu atau kita bersama. Nah, kita lihat perubahannya, ya. Perubahannya hanya depannya ini menjadi alif, ya, a. Kemudian yang nahnu hanya berubah menjadi nun, ya. Jadi perubahannya hanya di depannya, belakangnya tidak ada perubahan sama sekali, ya. Jadi itu. Jadi untuk mutakallim baik yang wahdah maupun ma'al ghair hanya berubah di huruf pertamanya saja, gitu ya. Kalau yang ana alif, hamzah maksud saya. Kalau nahnu menggunakan nun, begitu. Gitu ya. Misalnya kita kasih contoh yang mutakallim. Misalnya kalau af'ulu, misalnya aqra'u. Jadi dari kata yaqra'u menjadi aqra'u. Maaf ya kalau agak mepet. Aqra'u. Di depannya saja. Yaqra'u menjadi aqra'u, gitu. Kalau nahnu di naqra'u, depannya saja. Naqra'u. Naqra'u. Seperti itu. Ya, saya kira demikian, ya. Terima kasih anak-anak.
Silahkan dipelajari, begitu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.